Om Swastiastu. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai LKM 2 pada mata kuliah Praktikum Biokimia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putaka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130319. Langsung saja ke soal nomor pertama, apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi adalah teknik analitik klasik yang digunakan secara luas. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenal dengan analisis volumetrik. Awalnya titrasi dilakukan dengan menambahkan titran menggunakan tabung pencampur dari kaca atau buret. Penambahan titran diatur secara manual dengan keran. Perubahan warna akhir reaksi titrasi atau titik ujung. Soal nomor 2, gambarkan teknik titrasi dan dilengkapi dengan penjelasan. Untuk melakukan titrasi dengan cara yang paling cepat, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, memasukkan larutan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan larutan ke dalam buret atau pipa panjang peluncuran. Larutan dalam buret ini disebut juga sebagai penitrasi. Kedua, dimasukkan ke Erlenmeyer. Larutan yang akan dititrasi ini dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Namun, terlebih dahulu harus mengukur volumenya menggunakan pipet volume. Ketiga, menyediakan beberapa tetes indikator. Selanjutnya, berikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi dalam tabung Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Indikator yang dipakai merupakan perubahan warna di sekitar titik ekuivalen. Yang keempat, melanjutkan proses titrasi. Sekarang waktunya untuk melanjutkan proses titrasi, yakni larutan yang ada di dalam buret diteteskan satu persatu melalui keran ke dalam tabung Erlenmeyer. Goyangkan tabung Erlenmeyer sehingga solusi penitrasi itu mampu larut dengan larutan yang sudah ada di dalam tabung tersebut. Penambahan larutan penitrasi ke dalam tabung Erlenmeyer dapat dihentikan ketika sudah ada perubahan warna. Perubahan warna berarti telah tercapainya titik akhir titrasi atau yang dimaksud dengan titik ekuivalen itu. Yang kelima, mencatat volume. Catatkan volume yang dibutuhkan dari solusi penetrasi dengan volume yang berkurang pada buret setelah proses titrasi selesai. Selanjutnya soal nomor 3, apa tujuan percobaan titrasi formal asam amino? Adapun yang tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk menghidrolisis protein dengan enzim protease dan menentukan derajat hidrolisisnya. Kedua, membuat kurva hubungan antara volume NaOH terhadap waktu. Dan yang ketiga, membuat kurva Mg nitrogen asam amino terhadap waktu pada titrasi formal asam amino. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan makna gambar berikut. Kurva di atas menunjukkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi, dan pada pH tinggi, alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Pada pH pertengahan, yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum, asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lain di dalam strukturnya. Memiliki dua nilai pKa di sekitar 2-3 untuk proton yang lepas dari gugus karboksilat dan di sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa, yaitu sekitar pH 6. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan prinsip kerja percobaan titrasi formal asam amino. Prinsip dasar titrasi formal merupakan suatu titrasi asam basa, di mana penambahan formaldehid pada larutan asam amino dimaksudkan agar pH buffer gugus amino lebih rendah dari asalnya, sehingga gugus amino dapat dititrasi secara kuantitatif dan titik akhir dapat ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna dari indikator. Titrasi formal asam amino ini pada prinsipnya adalah titrasi asam basa, sehingga formalin, tripsin, dan gelatin yang digunakan pada percobaan harus dinetralkan dulu supaya tidak mengganggu hasil percobaan nantinya. Kondisi bahan-bahan yang tidak netral dapat merubah kebutuhan NaOH dalam menitrasi sampel dan dapat menyebabkan data yang diperoleh tidak valid. Selanjutnya, soal nomor 6, tuliskan reaksi yang terjadi selama titrasi asam amino. Jawabannya bisa kalian lihat pada slide. Soal nomor 7, apa fungsi bahan berikut? A. Larutan gelatin, B. Larutan formaldehid 40%, C. Tripsin.
Larutan gelatin berfungsi sebagai substrat yang mana gelatin merupakan makromolekul berupa protein yang bersifat gelling agen. Untuk larutan formaldehid 40% berfungsi untuk membentuk dimetiol, yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam amino dengan basa NaOH. Untuk enzim tripsin berfungsi untuk memecah atau memutus ikatan polipeptida dengan reaksi hidrolisis. Soal nomor 8, dalam percobaan ini menggunakan tripsin. Jika di lab tidak ada tripsin murni, bahan apa yang bisa menggantikannya? Terdapat ekstrak kedelai, ekstrak pepaya, ekstrak kacang hijau, pankreas babi, pankreas sapi, maupun pankreas pada hewan lainnya. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan derajat hidrolisis? Dan tentukan cara menghitung derajat hidrolisis dalam percobaan ini. Derajat hidrolisis menunjukkan banyak zat yang terhidrolisis. Derajat hidrolisis adalah perbandingan antara zat yang terhidrolisis dengan jumlah zat sebelum terhidrolisis. Daya hidrolisis dapat ditentukan dengan membuat kurva hubungan antara volume NaOH yang dipergunakan dalam titrasi terhadap waktu. Berdasarkan kurva tersebut ditentukan slope dan tangannya. Selanjutnya soal nomor 10, mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda? Menurut teori Zwitter-Ion, apabila suatu asam amino dalam larutan ditritasi dengan basa, ini berarti hidrogen dari gugus aminum yang ditritasi. Gugus aminum dari asam amino adalah buffer pada pH tinggi, yaitu di atas pH 11. Karenanya, tidak mungkin untuk menitrasi pada titik akhir suatu indikator. Hal yang sama terjadi karena gugus karboksil adalah buffer pada pH rendah. Tidak mungkin juga menentukan menitrasi dengan asam. Oleh karena itu, ditambahkan formaldehid pada larutan asam amino tersebut agar bereaksi dengan gugus amino yang tidak bermuatan, sehingga memungkinkan gugus aminum membuffer pada daerah pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi pada titik akhir secara kuantitatif menggunakan suatu indikator. Selanjutnya soal nomor 11, buatlah kurva titrasi asam amino yang diperoleh dari hasil hidrolisis protein dengan menggunakan enzim protease, yang mana bisa kalian lihat pada slide. Selama hidrolisis suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan gugus amino bertambah terus. Penentuan secara kuantitatif salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk membentuk derajat hidrolisis suatu protein. Menurut teori Zwitter-Ion, kalau suatu asam amino dalam larutan dititrasi dengan basa, berarti ion hidrogen dari amonium yang dititrasi. Gugus aminum dari asam amino bersifat baper pada daerah pH tinggi di atas pH 11, sehingga tidak mungkin dititrasi sampai titik akhir. Hal yang sama juga terjadi pada gugus karboksil yang bersifat buffer pada pH rendah, sehingga tidak mungkin juga dititrasi dengan basa. Selanjutnya soal nomor 12, apakah tujuan penambahan formaldehid? Dan tuliskan reaksinya. Penambahan formaldehid bertujuan untuk membentuk dimetilol dari bereaksinya formaldehid dengan protein asam amino yang digunakan, yang mana gambarnya bisa kalian lihat pada slide. Soal nomor 13, pada tabung lain 25 ml larutan tripsin ditambahkan dengan beberapa tetes fenolftalin dan tetes demi tetes larutan NaOH 0,2 molar sampai timbul warna merah muda. Lalu dilanjutkan ditambahkan tetes demi tetes larutan HCl 0,1 molar ke dalam larutan tersebut sampai warna merahnya hilang. Apa tujuan langkah kerja ini? Hal ini bertujuan agar larutan gelatin yang bersifat basa yang kemudian ditambahkan larutan HCl sampai warna merahnya hilang. Larutan gelatin akan mampu bereaksi sempurna dengan enzim protease, yaitu tripsin pada pH 8, yang merupakan pH optimum bagi sebuah enzim untuk menghasilkan asam amino. Soal nomor 14, rendam larutan tersebut dalam inkubator air pada suhu 38 derajat. Apa tujuan dari langkah ini? Tujuannya agar enzim yang bereaksi dengan substrat tidak rusak, yang sangat mempengaruhi proses degradasi asam amino. Soal nomor 15, coba jelaskan perlakuan dari kontrol dalam percobaan ini. Larutan yang diinkubasi pada suhu 38 derajat kemudian ditambahkan tripsin ke dalam larutan gelatin. Campuran tersebut diambil sebanyak 10 ml yang digunakan sebagai kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM2 dari praktikum biokimia. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.